Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah konsep yang sangat penting, yang sering saya bahas di berbagai kesempatan. Topik ini adalah mengenai 4 jenis leverage utama yang dapat membantu seseorang untuk mencapai kekayaan. Konsep ini pertama kali saya dengar dari seorang investor legendaris bernama Naval Ravikant, mantan CEO dari AngelList, sebuah platform tempat investor dapat melakukan investasi ke startup-startup. Beliau juga merupakan investor awal dalam dunia cryptocurrency. Konsep ini sangat mempengaruhi cara pandang saya terhadap kehidupan dan bisnis. Maka dari itu saya ingin membagikannya dengan menambahkan pemahaman saya sendiri. Naval mengutip kalimat terkenal dari Archimedes, "Berikan aku sebatang tangan panjang dan aku akan pindahkan dunia." Kalimat tersebut menggambarkan kekuatan dari sebuah leverage atau pengungkit. Dalam kehidupan manusia, leverage adalah konsep yang sangat penting. Ia adalah alat yang bisa memperbesar hasil kerja kita tanpa harus memperbesar usaha kita secara linear. Banyak orang percaya bahwa untuk sukses, seseorang harus bekerja keras. Meskipun hal ini tidak salah kenyataannya, banyak profesi yang sudah bekerja keras setiap hari namun tetap kesulitan mencapai kemakmuran finansial. Misalnya, seorang tukang sapu atau tukang cuci baju. Mereka bekerja dengan sangat keras, dari pagi hingga malam, tetapi tetap sulit untuk mencapai kebebasan finansial. Mengapa demikian? Karena mereka hanya mengandalkan waktu dan tenaga mereka sendiri. Di sisi lain, pemilik usaha laundry tidak harus bekerja secara langsung mencuci pakaian. Ia mempekerjakan orang lain dan mendapatkan penghasilan dari sistem yang ia bangun. Disinilah letak kekuatan leverage. Menurut Naval Ravikant, ada 4 jenis leverage utama. 1. Leverage waktu orang lain. Leverage ini terjadi ketika kita mempekerjakan orang lain untuk melakukan pekerjaan yang tidak kita lakukan sendiri. Contoh sederhana, dalam bisnis pembuatan konten, saya tidak mengedit video ini sendiri. Saya menggunakan jasa editor dan videographer. Mengapa? Karena saya menyadari bahwa waktu saya lebih bernilai jika saya gunakan untuk hal-hal strategis. Naval menyampaikan bahwa jika ingin menjadi kaya, hal utama yang harus dijaga bukanlah uang, melainkan waktu. Semua orang memiliki jumlah waktu yang sama dalam sehari, yaitu 24 jam. Maka dari itu, kita harus bijak dalam mengalokasikannya. Caranya adalah dengan membentuk tim, membangun sistem, dan mendelegasikan pekerjaan. 2. Leverage uang orang lain. Banyak orang berpikir mereka tidak bisa memulai usaha karena tidak memiliki modal. Padahal, uang di dunia ini sangat banyak. Yang kurang adalah kemampuan untuk menarik dan menggunakan uang tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki ide bisnis yang kuat, seperti membuka usaha minuman jus, tetapi tidak memiliki modal, maka yang harus dilakukan adalah mencari investor. Investor memiliki uang, namun belum tentu memiliki waktu, tenaga, atau ide. Disinilah kita bisa menawarkan kemitraan. Kita mengelola usaha, mereka menyediakan modal, dan kepemilikan usaha dibagi sesuai kesepakatan. Banyak perusahaan besar tumbuh dengan cara ini, termasuk perusahaan-perusahaan di Bursa Efek. Mereka menerbitkan saham untuk mendapatkan modal dari publik. Bahkan di dunia keuangan seperti aset manajemen, uang yang dikelola bisa berasal dari banyak pihak, dan pengelolanya mendapat imbalan berupa persentase pengelolaan, terlepas dari hasilnya. 3. Leverage media leverage ketiga adalah media. Media adalah pengungkit luar biasa karena mampu menyebarkan pesan dan membangun pengaruh secara massal dengan biaya rendah. Yang menarik, dalam industri media, produk dan pemasaran menjadi satu. Ketika saya membuat konten seperti ini, itu adalah produk sekaligus alat promosi. Media memiliki kekuatan untuk menjangkau ribuan, bahkan jutaan orang dalam satu waktu. Dan saat ini, setiap orang memiliki akses ke media melalui platform digital seperti YouTube, podcast, dan media sosial. Kita tidak lagi bergantung pada saluran TV atau media konvensional. Orang-orang seperti Kylie Jenner, Mr. Beast, hingga The Rock telah menggunakan leverage ini untuk membangun kerajaan bisnis yang sangat besar. Bahkan di Indonesia, banyak konglomerasi dibangun dari kekuatan media. Dan kini, leverage media bisa dimiliki oleh siapa saja. 4. Leverage teknologi coding software.
Leverage terakhir adalah teknologi, khususnya coding atau software. Dengan membuat sebuah aplikasi atau sistem digital, kita bisa membangun bisnis berskala besar tanpa harus memiliki infrastruktur fisik. Contohnya, Airbnb tidak memiliki properti sendiri, tetapi menjadi perusahaan penginapan terbesar di dunia. Mereka menggunakan uang investor, leverage uang, merekrut karyawan, leverage waktu, memanfaatkan publikasi dan viralitas, leverage media, serta membangun sistem digital, leverage teknologi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Uber, Gojek, dan Grab. Mereka tidak memiliki armada sendiri, tetapi dengan kekuatan software, mereka mampu membangun ekosistem layanan yang besar dan menguntungkan.